Matias berhenti tersenyum dan dia menatap Layla dengan tatapan dingin dan tajam. Layla tanpa sadar tersentak. Kemudian karena merasa tidak lagi percaya diri untuk memandangnya, Layla menatap cangkir kopinya dan berkata kalau dia akan pindah dan tidak akan mengganggu Matias lagi. Layla akan pindah kemanapun asal tidak di Arvis. Matias tidak memberikan tanggapan, seolah-olah dia menganggap kata-kata Layla sangat konyol. Layla merasa ingin segera bangun dan pergi, tetapi tiba-tiba hal lain yang terjadi musim panas sebelumnya terlintas di benaknya. Hari di mana Layla tidak menghabiskan makanan yang Matias sajikan padanya di pavilion dan Matias mengambil topinya lalu melemparkannya ke sungai yang dingin. Layla tidak ingin mengambil risiko yang membuat Matias bereaksi dengan cara yang sama lagi, jadi Layla memutuskan untuk menghabiskan kopinya sebelum pergi. Matias memanggil nama Layla dengan nada rendah dan mengancam. Layla dengan kaku merogoh tasnya dan mengambil beberapa koin yang kemudian dia letakkan di atas meja. Matias bertanya sambil terkekeh untuk apa koin itu. Dan Layla menjawab kalau koin itu untuk membayar kopinya. Namun Matias menegaskan, apakah di mata Layla Matias tampak seperti orang yang perlu uang pengganti hanya untuk sebuah kopi? Tapi Layla berkata kalau itu keinginan Layla sendiri. Dia ingin membayar kopinya dengan uangnya sendiri, bukan uang Matias. Matias meminta Layla untuk tidak menunduk dan mendongak menatap Matias. Tapi pada akhirnya Layla marah dan berkata kalau dia bukan pembantunya Matias. Jadi minta Matias untuk berhenti memerintahnya. Matias bertanya, jika bukan pembantu lalu apa? Layla berkata dengan ragu kalau dirinya bukanlah siapa-siapa bagi Matias. Dan akan selalu begitu ke depannya, sambil meneteskan air mata. Mata hijaunya yang lembab tetap tertuju pada Matias saat dia menolaknya. Matias diam-diam memegang cangkir kopinya, mengingat kembali hari di mana dia ingin meremas leher Layla, sore di akhir musim panas itu ketika Matias merasa sama kotornya dengan pakaiannya setelah berguling-guling di tanah bersama wanita tak berharga itu. Dalam hatinya Matias berpikir, bagaimana jika dirinya yang pergi duluan dan mencekik Layla hari itu? Mungkin Matias tidak akan merasa seburuk yang dia rasakan saat ini, bergantung pada wanita yang bukan siapa-siapa ini karena dorongan hati yang tidak dapat dijelaskan. Matias mengambil koin yang Layla letakkan di atas meja dan berdiri lalu berjalan mendekati Layla. Sampai akhirnya Matias perlahan meletakkan uang itu di pangkuan Layla dan meminta Layla untuk mengambil uang itu lalu segera pergi. Mata Layla semakin berkaca-kaca. Sambil menatap Layla, Matias mengambil beberapa koin emas dari sakunya dan melemparkannya ke pangkuan Layla juga. Matias berkata kalau Layla harus berterima kasih padanya dengan sopan. Sama seperti yang selalu Layla katakan saat Claudine memberinya koin emas. Bibir Layla bergerak-gerak seolah ingin membalas, tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Matias berkata kalau koin itu ia berikan kepada Layla sebagai bayaran karena telah menyita waktu Layla yang berharga ketika Layla bukan pembantunya, sudah sepantasnya Matias membayarnya. Layla mengertakkan gigi, tapi tidak bisa menghentikan air mata yang mulai mengalir. Matias lalu berkata lagi. Ia berkata, kalau Layla tak mau berpikir seperti itu, Layla bisa menganggapnya sebagai sedekah kepada anak yatim piatu yang miskin. Dan hal itu membuat Layla semakin menangis. Matias terus menambahkan. Berkata pada Layla kalau Layla mencintai pria yang menawarkan untuk menikahinya karena kasihan, namun Layla terlalu sombong untuk menerima beberapa koin dari Matias. Dan itu terlihat konyol. Layla tidak ingin mundur, dia terus memelototi Matias, tapi air matanya terus mengalir di pipinya. Setelah merasa lega, Matias berjalan menuju pintu keluar kafe. Layla tidak tersenyum untuknya, tapi setidaknya Layla tidak mampu menahan tangisnya. Matias berkata dalam hati, "Jika aku tidak bisa membuatmu tersenyum, membuatmu menangis saja sudah cukup. Yang satu sama baiknya dengan yang lain bagiku. Jika yang bisa kuberikan padamu hanyalah air mata,
itulah yang akan kuberikan padamu. Jika aku bisa memberimu rasa sakit, aku juga akan memberimu itu. Setidaknya kamu tidak akan bisa mengabaikan keberadaanku." Sebelum keluar dari kafe, Matias melihat dari balik bahunya ke arah wanita itu untuk terakhir kalinya. Laila telah melepas kacamatanya dan meletakkannya di atas meja, dan menangis sambil memegangi tangannya. Saat Matias berjalan keluar dari Museum Sejarah Alam, dia membuat dua permintaan. Keinginan pertamanya adalah agar Laila segera menikah dengan putra dokter itu sehingga Laila bisa keluar dari kehidupannya selamanya. Harapan kedua adalah agar Laila tidak pernah melupakan air mata dan rasa sakit yang ditimbulkan Matias. Beberapa waktu telah berlalu. Matahari hampir terbenam, namun Laila masih belum kembali ke hotel. Kyle yang datang untuk makan malam bersamanya, keluar dari pintu depan hotel dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Kyle dengan cemas mulai berlari di jalan. Dia berasumsi Laila masih ada di museum, tapi ketika Kyle sampai di sana, museum itu sudah tutup. Kyle melihat sekeliling gedung, tapi Laila tidak terlihat. Kyle berpikir mungkin Laila tersesat atau bertemu penjahat. Kyle mulai berlari lebih cepat. Pikiran mengerikan ini membuat hatinya tenggelam. Namun saat itu, dia menemukan Laila berdiri di depan air mancur di taman di ujung jalan tempat museum berada. Laila tampak melemparkan koin ke arah patung perunggu di tengah air mancur. Kyle berteriak memanggil nama Laila. Laila tampak terkejut melihat Kyle seolah-olah tidak terpikir olehnya bahwa Kyle akan khawatir. Sambil menyapu rambutnya yang berkeringat di dahinya, Kyle mendekati Laila dan Laila bertanya apa sedang Kyle lakukan di sana. Bukankah seharusnya Kyle belajar untuk ujian? Namun, saat itu Laila menyadari kalau Kyle sangat mengkhawatirkan dirinya. Setelah beberapa lama, Kyle sadar kalau mata Laila sedikit bengkak. Kyle bertanya sambil mengulurkan tangan, siapa dan apa yang membuat Laila menangis. Tapi Laila menepis tangan Kyle dari wajahnya. Laila bilang dia tidak menangis. Dia hanya melihat sekeliling museum lalu berjalan-jalan di sekitar taman ini dan mengucapkan permohonan di air mancur. Laila mencontoh apa yang orang lain lakukan. Laila menunjuk ke air mancur. Orang-orang yang tersenyum cerah membuat permohonan dan melemparkan koin ke dalamnya. Salah satu keinginan Laila adalah agar Kyle bisa masuk kedokteran. Kyle bertanya sambil terkekeh apakah koin itu harus masuk ke dalam baskom koin agar keinginan itu bisa terkabul? Dan Laila bilang Kyle tidak perlu khawatir karena Laila berhasil. Karena sudah malam, Laila mengajak Kyle pergi setelah dia membuat satu permohonan lagi. Laila memegang koin emas mengkilat di tangannya dan berjalan ke depan air mancur. Kyle bergegas mengejarnya. Heran bukankah Laila biasanya adalah orang yang hemat. Namun dia malah menghamburkan koinnya. Alih-alih menjawab, Laila malah melempar koin itu sekuat tenaga. Namun, hal itu meleset. Koinnya menabrak tepi luar baskom dan jatuh ke dasar air mancur. Laila menjerit sedih. Kyle merasa Laila tidak seperti biasanya. Tapi begitu Kyle ingin melemparkan koin emas miliknya ke air mancur, Laila malah melarangnya. Laila berteriak agar Kyle tidak buang-buang uang seperti itu. Namun Kyle membalas dengan berkata kalau Laila sendiri juga membuang-buang koin emas. Tapi Laila bilang kalau koin emas Laila itu bisa dibuang. Laila menyarankan jika koin emas Kyle digunakan untuk membeli es krim saja daripada terbuang sia-sia. Kali ini Laila terlihat seperti Laila yang biasanya bagi Kyle. Mereka berdua pun pergi. Meskipun Kyle tahu Laila akan menolaknya, Kyle tetap menawarkan tangannya. Laila membuatnya seolah-olah dia akan menggenggam tangan Kyle, tapi kemudian hanya mengetuknya dan berjalan di depan Kyle. Kyle meningkatkan langkahnya untuk menyusul Laila. Kyle bertanya apa permohonan Laila tadi.
Laila menjelaskan kalau dirinya mendoakan kesehatan dan kebahagiaan Paman Bill. Dan agar Kyle masuk sekolah kedokteran dan menjadi dokter yang baik. Dan agar Laila sendiri menjadi orang dewasa yang luar biasa. Untungnya Laila berhasil memasukkan koin emas ke dalam baskom koin air mancur untuk semua permohonan ini. Namun Laila merahasiakan permohonan terakhirnya. Laila menggeleng seolah menyingkirkan pikiran tidak menyenangkannya, lalu mulai berjalan dengan langkah lebih panjang. Kyle memutuskan untuk tidak mendesak Laila tentang keinginan terakhir. Sambil tersenyum riang, Kyle mengajak Laila untuk mencari makan yang enak. Di sisi lain, Dr. Edman atau ayah Kyle menghampiri istrinya yang terus berbaring di ranjang sejak Kyle dan Laila berangkat keras untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Dr. Edman menyiapkan makan malam untuk istrinya itu, namun istrinya memintanya untuk pergi. Istrinya berkata kalau Dr. Edman tidak mengerti perasaan istrinya. Dr. Edman yang baik hati dan murah hati tidak akan pernah bisa memahaminya. Sebenarnya, Nyonya Edman juga menyukai Laila karena dia anak yang hebat. Nyonya Edman tentu hanya punya niat baik terhadap Laila sebelum keputusan pernikahan anak itu dengan putranya. Dr. Edman terus berkata kalau tidak ada yang berubah pada diri Laila hanya karena dia menikahi Kyle. Yang terjadi hanyalah Kyle menikahi anak hebat yang sangat dia cintai. Istrinya berkata bahwa Dr. Edman mungkin menganggap dirinya dangkal dan materialistis karena mengatakan ini, tapi pernikahan adalah kehidupan nyata. Pernikahan untuk putra mereka itu akan menurunkan status sosialnya. Dr. Edman menjelaskan kalau dunia sedang berubah dan status sosial yang istrinya maksudkan akan segera menjadi masa lalu. Nyonya Edman berdiri di depan suaminya, menyangkalnya. Mengatakan bahwa status sosial tidak akan pernah hilang dari masyarakat manusia. Sekalipun gelar bangsawan dihapuskan, masyarakat akan mempunyai cara lain untuk memutuskan siapa yang di atas dan siapa yang di bawah. Dan tidak peduli sistem baru apa itu, Laila dan Kyle tidak akan cocok. Ini adalah fakta yang tidak akan pernah berubah. Dengan kata-kata dingin ini, Nyonya Edman melewati suaminya. Dr. Edman memperhatikan istrinya saat dia berjalan keluar ke taman. Ketika dia memperhatikan bahwa pengurus rumah tangga mereka berdiri di dekatnya, dia tersenyum canggung padanya dan memintani membersihkan meja makan. Sambil mendesah pelan, dia berjalan ke taman yang gelap untuk berdiri bersama istrinya.